Perkenalkan, nama saya Agnes Satila dari Universitas Negeri Ulama Pasuruan, dan di samping saya juga ada Nurhazida sama dari Universitas Negeri Ulama Pasuruan. Lihat ada tugas dari dosen itu disuruh membahas tentang cagar budaya yang berhubungan dengan Islam. Kita ambil candi-candi gitu, Pak. Nah, tema dari candi Sawi. iya. Terus ini dengan perkenalkan, nama saya Bapak Sumadi. Tua ya namanya, Sumadi. Baca nama saya. Nah, saya di sini itu sebagai jupel atau juru pelihara dari BPK wilayah 11 Pasuruan. Nah, pusat kita ada di kementerian. Nah, kita bekerja sama dengan Dinas Pariwisata. Dan juga tugas saya di sini, meskipun saya sebagai honor bukan PNS, saya donor. Setiap pegawai atau pekerja yang ada di setiap situs atau cagar budaya itu harus mengenal sejarahnya. Ya, untuk pertanyaan dari kalangan anak-anak sekolah, mahasiswa atau para orang-orang sejarawan, kalau kita ditanyai harus tahu, meskipun tidak keseluruhan itu kita memahami. Nanti ada yang perlu dipertanyakan atau yang perlu dipertanyakan, yang pertama itu gimana sih Pak sejarah Candi Jawi itu? Sejarahnya Candi Jawi itu dari Raja Kertanegara, yaitu raja yang terakhir dari kerajaan Singosari, kerajaan yang terbesar. Waktu itu kerajaan Singosari, asal mula namanya itu bukan Singosari, Singgasari, tempat persinggahan yang sangat asri yang sekarang dijadikan pemukiman. Itu tempat persinggahan, tempatnya untuk istirahat. Sekarang dinamakan Singosari. Nah, terus candi ini didirikan oleh raja, yaitu raja yang terakhir, yaitu Raja Kertanegara, dilambangkan dari dualisme agama Hindu dan Buddha sebelum adanya Islam, dan bertujuan untuk membangun candi ini yaitu sebagai untuk mempersatu Nusantara sebelum adanya Indonesia atau RI, mempersatu Nusantara. Atau candi ini dari arsitektur bangunannya berbentuk seperti keagamaan dan motif-motifnya yang sangat unik. Meskipun candinya kecil, tapi motif-motifnya yang sangat unik, dan juga dikelilingi oleh parit yang mengelilingi candi, dan juga dikelilingi oleh relief, ukiran atau relief yang mengelilingi candi menjadi kayak sabuk itu. Itu cara membacanya secara pradaksina. Secara pradaksina itu apa? Yaitu dengan cara jawi-jawi. Nah, candi ini dibangun dari bahan, yaitu yang dinamakan bahan batu, yang dinamakan batu andesit. Batu andesit itu kebanyakan diambil dari pesisir. Batu andesit yang mudah dipahat, yang tidak seperti batu kali, kalau dipahat itu pasti pecah, memiliki pori-pori. Nah, terus ketinggian candi 24,50 meter. Candi ini pernah kena badai petir, kena sambar petir gitu aja. Kena sambar petir 2 kali. Hancur 2 kali, dibangun pada tahun 1943 sampai 1934 sampai 1943 sampai selesai. Nah, terus fungsi dari kolam atau parit itu nomor 1 untuk peredam gempa, nomor 2 untuk mempercantik suatu lingkungan candi. Dan kedalamannya hampir 4 meter, 3,5 meter, hampir 4 meter. Kalau dijangkauin menjadi 4 meter saja dalam. Nah, candi ini juga candi ini pernah diteruskan oleh era Majapahit, yaitu diidentik dengan batu bata merah, seperti kayak dinding candi itu. Itu yang dari era Majapahit. Dan juga di belakang nanti bisa dilihat ada namanya Candi Bentar atau Gapura Bentar. Waktu kayak dinding waktu itu, kayak pagar yang mengelilingi candi ini. Dan termasuk dari era Majapahit itu keluar dari era Singosari. Nanti di dalam candi
ada yang dinamakan Lingga Yoni. Tinggal batu yoninya, batu lingganya sudah tidak ada seperti itu. Bahwa Lingga Yoni itu suatu berlambangkan semacam kesuburan. Bisa kesuburan lingkungan, kesuburan cocok tanamnya, di daerah sini. Nah, Lingga Yoni itu melambangkan kesuburan, semacam juga bisa dilambangkan sebagai laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan kan bisa bikin kesuburan atau bikin keturunan, anak keturunan. Yang dinamakan Lingga Yoni. Dan di atasnya nanti di atapnya dalam candi mungkin kalau mau naik ke atas itu ada namanya dinamakan ukiran atau lukisan Dewa Kalki atau Dewa Matahari. Karena kenapa kok ada di atas? Nah, diibaratkan juga kalau Dewa Kalki kan Dewa Matahari ada di atas untuk menyinari kesuburan itu tadi. Waktu itu kan candi ini dibuat untuk pendermaan atau untuk penyimpanan dulu para raja, bukan hanya raja karena raja-raja yang lain. Nah, setelah itu kan sekarang itu diaktifkan sebagai tempat peribadatan atau tempat sembahyang. Itu fungsi dari candi-candi sendiri dibangun di sini itu fungsinya. Fungsinya yang pertama itu sebagai penyimpanan abu para raja, dan yang kedua dimanfaatkan sebagai tempat peribadatan. Tapi kalau yang sekarang, yang lebih modern sekarang ini, sebelum corona waktu itu dimanfaatkan untuk yang namanya padang bulan, kegiatan padang bulan atau sanggar tari, atau dari komunitas-komunitas sanggar-sanggar tari itu acara di sini yang dinamakan padang bulan untuk memperingati yaitu yang pernah dinamakan pernah di suatu ibarat suatu bahasa mengatakan bahwa candi ini adalah semacam berlian di tengah-tengah samudera. Itu suatu bahasa untuk mengambil hati sang putri, yaitu berlian di tengah-tengah samudera. Berliannya itu mana? Yaitu candi ini kan berbentuk semacam ada ringnya kayak berlian itu karena banyak struktur relief itu. Itu kalau kena sinar rembulan dari pojok timur, bukan timur ya, pojok antara timur dan utara ya, seolah-olah candi ini bersinar karena pantulan cahayanya itu tadi. Samudranya itu mana? Yaitu parit itu tadi yang mengelilingi. Itu diibaratkan suatu kayak semacam danau lah, semacam itu istimewanya. Tapi sekarang itu banyak sudah diaktifkan, banyak yang mengaktifkan sebagai untuk orang spiritual, orang keagamaan dari paguyuban. Itu tiap tahun? Kalau setiap bulan itu pada bulan sebelum corona itu ada, tapi sekarang sudah disekat dikarenakan adanya corona. Tapi katanya ada lagi, tapi entah kapan, saya belum tahu. Lalu soal kegiatan-kegiatan dari warga sini memanfaatkan untuk keselamatan desa atau ruah dusun itu di sini kadang dimanfaatkan seperti itu. Tapi harus ada izin dulu dari Kementerian kita. Terus untuk toleransi masyarakat sekitar yang mayoritas muslim di sini kan pasti mayoritas muslim ya. Iya. Nah itu bentuk toleransinya gimana? Mereka biasa saja ya. Yang penting mereka itu sama-sama menghormati umat beragama. Tapi di sini kan lebih banyak ke dominan orang Muslim atau Islam. Yang datang ke sini itu bukan hanya dari kalangan orang Hindu Buddha saja. Waktu itu pernah dikunjungi dari Malaysia, bukan Malaysia, dari Thailand. Orang Thailand datang ke sini untuk penelitian bahwa kebudayaan orang Indonesia itu hampir sama dengan mereka, bentuk candinya, cara peritualannya gimana. Itu pas ada orang-orang ritual di situ hampir sama. Tapi mereka itu lebih kental dengan keyakinannya, lebih dominan mereka itu menganut agama atau budayanya itu. Tapi di Indonesia lebih dominan ke agama Islam. Tapi mereka kalau di sini itu sangat toleransi, orang sangat menerima juga.
makam yang di samping itu Pak, itu gimana? Itu berbeda lah, cerita lagi ya. Kalau makam itu masih simpang siur juga ceritanya. Hampir sama dengan cerita Putri Jawi di sini. Ya, itu masih simpang siur. Kalau orang sini bilangnya makam keramat, namanya makam keramat, yaitu dikasih nama bahwa saya belum tahu asal usul muasalnya dan ceritanya itu gimana, masih simpang siur, belum ada yang tahu. Dan kita belum mendengar cerita realnya.